Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda namanya. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sama-sama. La haula La haula La haula Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatiz, para segenap orang tua bini sepuh yang sama kita hormati, sahibul hajah, keluarga besar Bapak Budi Prasojo, sarjana sosial. Kita doakan semoga beliau senantiasa selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ngapa? Semoga beliau senantiasa selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya selalu diberikan kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat, mendapat keturunan yang soleh dan solehah, terutama yang besok yang akan dilaksanakan akad nikahnya. Semoga ananda berdua selalu dalam bahagia dalam membentuk kehidupan rumah tangga nanti dalam sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Begitupun pula calon-calon para pemuda-pemudi yang bakal punya, yang sudah berniat akan melaksanakan akad nikah segera. Jangan tunda-tunda. Orang-orang tua kita, para pengantin tua pun demikian. Mudah-mudahan semakin kuat. Amin ngapa? Ustadz, kuat apa nih? Kuat dalam membina rumah tangga, mendapat keturunan yang kuat di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan keharibaan junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadir bersama kita pada malam hari ini, malam Saidul Ayyam. Malam yang doa-doa kita pasti diijabah oleh Allah. Yakin apa tidak? Yang enggak pernah yakin orang yang enggak pernah berdoa. Betul apa kagak? Yang enggak pernah yakin kalau malam Jumat ini adalah malam yang diijabah doa kita oleh Allah, dia yang enggak pernah berdoa. Kalau mereka bangun di malam sepertiga malam Lailatul Jum'ah ini yakin ada kebesaran Allah, pasti entar malam Jumat sepertiga jam 1:15 warga condet semua bangun ngambil air wudhu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Al-Mukarram, Ketua Pembina Majelis Al-Manar, Bapak Kyai Haji Dr. Andes Ahmad Faisal. Al-Mukarram, Bapak Haji Rosid Mujni. Al-Mukarram, Bapak Ustadz Nurdin. Segenap para asatid yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan kita semua dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Pak, kita diundang secara khusus oleh Pak Budi Prasojo dengan keluarga dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sekaligus persiapan menjelang pernikahan ananda dalam tasyakur. Pasti dari Pak Budi Prasojo mengharapkan hal-hal yang sangat inti.
mohon didoakan putrinya yang akan melaksanakan akad nikah pada tanggal 21 nanti, semoga dalam keadaan berjalan dengan baik, selamat, lancar, dan bahagia. Dan mudah-mudahan kehidupan rumah tangganya nanti di dalam membina mahligai rumah tangga sesuai dengan sunnah Rasulullah, insya Allah mendapatkan kemuliaan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Kehidupan yang berkah itu Pak adalah keberkahan yang paling nikmat, paling indah. Tidak ada satu kehidupan keberkahan dan yang kita impikan kecuali kehidupan rumah tangga kita berada dalam rahmat Allah. Hidup bahagia, nyaman, tenang, aman, bahagia, itu yang kita cari. Tentunya di dalam membina satu kehidupan rumah tangga, ya, pengalaman belajar dari orang-orang tua kita Pak, ada proses, ada upaya, ada usaha yang harus diberlakukan oleh Ananda agar kehidupan bahagia, mendapatkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ada proses, ada perjuangan yang harus Ananda lakukan berdua, ya, supaya pesawatnya tidak oleng, ya. Pilot dengan staf pilot harus punya kerja sama agar penerbangan pesawat ini dengan tenang, dengan nyaman, landas dengan selamat. Itu dia. Jadi calon penanten Ananda yang akan melaksanakan akad nikah pada tanggal 21 Desember besok, perbekalan semangat untuk membina kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah harus diberlakukan. Apa yang diberlakukan? Ananda harus memiliki niat yang khusus. Karena Ananda akan melaksanakan pernikahan, membina rumah tangga, kehidupannya tidak sehari dua hari, tidak seminggu dua minggu, setahun dua tahun. Diniatkan perkawinan yang pertama adalah perkawinan yang terakhir. Itu dia. Kalau sudah diniatkan pernikahan itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka program kehidupan rumah tangga itu dicatat sebagai amalan ibadah yang khusus kepada Allah. Ananda bisa belajar langsung dari orang tua. Dari orang tua Ananda langsung Pak Budi. Atau Ananda bisa belajar langsung dari orang-orang tua saudara Ananda. Atau Ananda bisa belajar langsung melalui sejarah orang-orang tua yang sukses di dalam memindah kehidupan rumah tangga. Banyak contoh yang bisa kita figurkan agar kehidupan kita ini penuh dengan rahmat, berkah dari Allah, nyaman, tenang, aman, memiliki keturunan yang soleh dan soleha, kemudian Allah berikan rezeki yang halal dan thayyibah. Banyak dicontohkan langsung oleh para ulama-ulama kita. Jadi figurnya Pak dengan ulama. Kalau kita hidupnya berfigur dengan ulama, ya, insya Allah figur ulama itu langsung sentralnya kepada Nabi besar kita Muhammad. Kepada Nabi besar kita Muhammad. Ini gara-gara makan sih ini. Bingung Ustadz. Saya jawabnya, saya mau makan, saya mau jawab lagi makan. Kita berfigurkan langsung kepada Nabi besar Muhammad. Tuh. Pak Budi, Anandanya ada kan ya? Kita doakan Ananda sehat, afiat, bahagia. Dan calonnya yang pada saat sekarang ini kurang sehat, kita doakan. Ya, dengan kemuliaan dan karomah daripada suratul Fatihah nanti yang kita baca, insya Allah besok pagi Ananda yang berada dalam keadaan kurang sehat, sehat walafiat. Jadi cukup contoh figur kehidupan bahagia itu kepada kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat sejarah kehidupannya Bapak, adik-adikku sekalian, perjuangan Rasulullah itu bukan perjuangan yang manis.
Beliau dibina ditempa oleh kehidupan yang keras. Kehidupan yang keras yang dia lakukan pertama itu sebagai pengembala kambing. Ya, Pak. Sebagai pengembala kambing. Sifat kambing kalau kita pelajari, Pak, nurut. Dipegang, dielus, dipegang, jalan. Itu karakter kambing. Itu dipelajari oleh Rasulullah SAW, karakter yang ada pada binatang kambing pada saat itu. Binatang kambing memiliki sopan santun yang tinggi. Enggak berani nyerobot. Enggak berani makanan orang lain diambil. Enggak berani secara memaksa. Kambing kagak berani nipu. Kambing jujur. Kalau udah kawin satu enggak bakal kawin kedua. Seperti sifat buaya. Ini kan kagak. Udah merasa cukup satu, pengen dua. Udah dapat periode 5 tahun, pengen nambah 5 tahun lagi. 2 tahun. Nggak cukup, pengen 3 tahun. 3 periode. Ini manusia serakah. Kalau manusia serakah, Pak, itu dibina kepribadiannya bukan dengan akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Rasulullah, Bapak. Kalau kita ingin pelajari sifat kehidupannya, Ibu, Rasulullah itu seorang manusia yang ditempa oleh Allah melalui perjuangan yang keras. Tapi beliau memiliki sifat sopan santun yang tinggi. Masa usia 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun itu proses perjuangan yang dilakukan oleh kanjeng baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat kemuliaan. Kalau kita ini kagak. Pengennya duduk manis, tenang, jadi nggak pernah ngerasain perjuangan bagaimana pahlawan kita berjuang mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dengan tumpah darahnya yang begitu keras. Hartanya habis, nyawanya diperjuangkan, hartanya diperjuangkan, keluarganya pun. Itu pahlawan-pahlawan kita. Dan itu pun langsung dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki usia 20 tahun. Bapak, Pak, nyambung tuh? Paham? Ya. Insya Allah saya akan memberikan pembelajaran, ya Pak, keteladanan baginda Nabi besar Muhammad melalui usia 20 tahun sampai beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Sampai negara-negara adikuasa pada saat itu tunduk kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau Rasulullah ingin memperkaya dirinya, ketika beliau diangkat disebut mendapatkan gelar Al-Amin, itu Jazirah Mekah, Pak, kekayaannya ada di tangan beliau. Masuk. Tapi tidak. Ketika Rasulullah berkenalan dengan seorang wanita janda kaya. Pak, wanita janda cantik lagi. Mantap apa tidak? Ada di sini yang begitu. Janda cantik lagi. Punya anak 2. Karena Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah udah kawin 2 kali. Sudah kawin 2 kali. Tapi Khadijatul Kubra, wanita yang paling soleh diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan ditampilkan menjadi permaisuri surga. Tuh. Ada nggak janda begini yang diangkat oleh Allah menjadi permaisuri surga? Ada nggak? Wih, ada apa kagak? Ada kagak? Khadijatul Kubra ketika ditinggal oleh suami yang kedua, itu dipelihara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keteladanan yang suci dan mulia. Ustadz, bini saya belum begini, kawin lagi maka yang kedua. Karakternya bagaimana? Ini saya kasih tahu.
Khadijatul Kubra, seorang wanita tercantik di Mekah. Ibu, ibu ayah ente, dengar ente, dengar nak, saya memberikan keteladanan seorang wanita ahli surga. Keteladanan seorang wanita yang dipinta oleh Allah, oleh Rasulullah untuk memegang pintu kunci surga. Hebat tapi kagak? Ada janda begini yang ditawarkan oleh Allah megang pintu surga? Ada kagak? Yang ada mah pintu lemari kita, kunci lemari kita yang dipinta. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Pak, Bu, tong lo diem aja tong, dengerin. Tapi kalau ente ingin cari calon wanita istri yang soleha, contohnya Khadijatul Kubra. Ya, bisa dicatat. Khadijatul Kubra ketika beliau bekerja di pasar sebagai pedagang sekaligus sebagai saudagar terkaya yang pada saat itu tercatat saudagar Mekah mengambil dagangannya langsung kepada Khadijah. Khadijah itu kalau ditatap oleh seorang laki-laki, Pak, baik dia seorang bangsawan tertinggi, ternama, pangkatnya luas, memiliki pengaruh yang kuat di Mekah. Pernah beliau ditegur, tapi beliau langsung menutup mukanya dengan cadar. Ini ciri wanita yang soleh. Hei, ciri wanita yang soleh. Padahal kecantikannya Pak Siti Khadijah pada saat itu, bila disenandingkan dengan bulan pada saat itu, redup bulan itu cahayanya dengan wajah Khadijah. Hebat apa kagak? Ada Khadijah di sini di kampung ini yang seperti ini. Banyak, tunjukin sama saya. Langsung Ustadz Faisal yang minta. Hebat. Ketika dipandang Bu oleh seorang laki-laki, Khadijah yang memiliki 2 anak putra putri itu pernah menikah 2 orang laki-laki, dipandang oleh seorang laki-laki langsung ditutup wajahnya dengan cadar. Ditutup. Cadar itu apa? Penutup batasan dari bawah janggut sampai pada bagian mata. Jalannya enggak nangak, nunduk. Ini ciri-ciri wanita yang soleha. Ditegur oleh seorang laki-laki bangsawan kaya. Mau kemana wahai kamu Khadijah? Tidak menjawab. Cukup dengan nunduk. Ini contoh wanita ahli surga. Bertemulah kepada Muhammad bin Abdullah. Yang pada saat itu Rasulullah SAW berkenalan langsung kepada Khadijatul Kubra, masanya sebentar 6 bulan. Prosesnya begitu cepat. Pertama, Rasulullah SAW itu berkenalan kepada Khadijah itu 6 bulan. Mengambil dagangannya dengan membayar cash langsung. Pada saat itu, transaksi terjadi dalam perdagangan antara Khadijah dengan Muhammad bin Abdullah. Sehari, 2 hari, 3 hari diperhatikan Muhammad bin Abdullah ini wanita yang paling ganteng. Auranya yang begitu tinggi, ya, tegak. Bila berjalan di antara pemuda-pemuda Mekah pada saat itu yang tertinggi, selalu Muhammad berada di antara mereka yang paling tinggi. Tegak. Bila Muhammad bin Abdullah duduk bersama para pemuda-pemuda Mekah Quraisy, orang yang ganteng-ganteng, tegak-tegak, meskipun mereka tinggi dalam duduknya, tapi tetap saja Muhammad bin Abdullah duduknya paling tinggi di antara mereka. Kalau kita mah kedudukan kebanyakan duduk ngaji baru 5 menit nunduk. Nunduk. Habis nunduk ngelonjorin kaki kanan. Pegang, asam urat mulai terasa. Ya kan? Habis kanan kiri. Minggir dah ke belakang nyender. Tinggal guru kita mah ngomongin ilmu.
Kita mah sedikit nyender, tidur dah. Dengarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelar apa ya? Udah, hasilnya tidur. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam usia 23 tahun duduk bersama para pemuda yang tegap, yang kasar itu, beliau tegak. Beliau bisa diajak bicara dengan lembut, beliau lebih lembut bicaranya. Khadijah ketika berbincang dengan perdagangan dengan Muhammad, bicaranya begitu lembut. Muhammad bin Abdullah berbicara dengan Khadijah sampai Khadijah itu memasang telinganya. Halus sekali Rasulullah SAW. Tapi pada satu ketika asyidda walal kufar, Muhammad diajak berbicara keras tentang perjuangan, tentang dakwah, tentang Islam, tentang pemurtadan. Muhammad bin Abdullah lebih tegas dari mereka. Tuh, begitu. Jadi orang Islam lihat sikon. Jangan orang Islam udah diketokin mah diem aja, cicing wae. Mereka mah kerja keras, bantingin orang Islam biar jadi kafir. Betul? Betul kagak? Ente siap-siap nih memasuki tahun 2024. Pendeta masuk kampung. Pendeta masuk, ente diajarin Alkitab satu-satu per RT. Diajarin, dibawain. Saya Pak, kemarin dengan Pak Budi Prasojo bilang, Pak doain saya mau ke Medan langsung ke Aceh. Saya sebagai dai pembina Parmusi Indonesia. Saya Pak lintas pedesaan. Kalau ini dakwah yang paling enak buat saya nih Pak. Di atas mimbar, panggung, ada kipas angin, ada lampu. Paling nikmat, paling nyaman. Saya dakwah di Papua. Kalau pakai karpet begini mah bagus, aneh deprok di bawah. Jamaahnya gelap-gelapan, nggak pakai lampu. Yang hadir paling banyak 30 orang. Duduk di sana satu, duduk di sana satu, duduk di sana satu. Ente pengajian belum kelar, makanan udah keluar. Enak apa kagak? Kalau aneh dakwah di perkampungan pedesaan Indonesia, sampai tenggorokan kering Pak, baru air keluar setengah gelas. Mending di sini, Pak Budi mikirin saya buat pulang. Kau dosono kagak, datang sendiri, pulang sendiri. Dakwah perjuangan agama di lintas perdesaan Pak, mempertahankan saudara-saudara saya dari apa? Pemurtadan. Saya katakan seperti itu. Ya. Dakwah saya di lintas perdesaan, Papua, Aceh, Aceh Barat, ya, Kalimantan, Singkawang, itu dakwah untuk mempertahankan akidah. Kata Pak Budi, insya Allah Pak Ustadz bisa kembali selamat hadir ke rumah saya. Iya Pak Budi, saya pulang nanti dari Aceh langsung ke Ciranjang. Cianjur mana? Cianjur mana? Cianjur Selatan. Yang satu kampung 480 orang itu dimurtadkan. 2 RT. 480 orang dimurtadkan. Coba. Faktornya apa Ustadz? Ekonomi. Tafadhal Ustadz. Ekonominya jatuh. Kefakiran yang menyebabkan kekafiran. Kefakiran menyebabkan pada kekafiran. Pak E mau ke sawah. Iya. Sekarang tidak, sudah tidak kuat nyangkul. Pak E mau ke sawah lagi? Iya, saya kasih alat cangkul dengan mesin. Kata siapa? Hei, kata siapa? Pendeta. Kata pendeta. Kasih, nih Pak E. Dikasih satu mesin Pak Budi. Dengan apa? Binatang ternaknya 1 ekor pasang.
kambing laki dan kambing perempuan. Kalau lagi susah dibantu, girang apa kagak? Girang apa kagak? Bener Pak? Iya bener, saya kasih. Enggak ada transaksi apa-apa. Kedua, masuk lagi karena kelemahan ekonomi, tinggal di gubuk derita oleh seorang istri dengan 5-9 cucu. Enggak punya kerjaan. Kalau hujan kebocoran, tikus banyak lobang, rumah banyak lobang tikus. Air kagak punya, harus jalan 1 kilo ke atas ke pinggiran sawah. Bapak mau punya rumah? Mau. Mau saya betulkan? Mau dibetulin tuh rumah. Udah punya rumah, kagak punya kompor, dikasih kompor. Enak apa kagak? Senang apa kagak? Udah punya kompor, kagak punya duit buat masak, belanja. Dikasih lagi tuh duit, nih Pak bayar. Pak, untuk urusan rumah bayarnya ke tempat saya, bukan di sini, RSS. Jadi turun menurun 480 orang itu dimurtadkan karena kedangkalannya pemahaman dalam beragama, ya, mengaku Islam tidak sholat, mengaku Islam tidak kenal dengan Rasulullah, mengenal Islam hatinya gelap, mengenal Islam tidak kenal dengan majelis ta'lim, mengenal Islam tidak kenal dengan masjid, mengenal Islam tidak kenal musola, mengenal Islam tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirinya sendiri. Lemah sudah. Ini abad modern, kata Bu Busuk. Bu Busuk. Ya. Abad modern abad modern 20 ini lebih canggih, lebih istimewa untuk mentransfer nilai-nilai kebenaran perjuangan Indonesia. Ini saya anggap aja anak kampus UIN dah. Ya. Jadi kendangkalan akidah itu Bapak, yang dialami oleh saudara-saudara kami. Pertama di Pontianak, Jalan Yosudarso. Mereka sebagian besar dimurtadkan karena mereka tidak kenal dengan agama. Mereka sebagian besar dimurtadkan karena mereka tidak kenal kepada Rasulullah. Mereka dimurtadkan karena sebagian besar mereka tidak pernah menjalankan syariat agama. Saya pernah tanya Pak, ya, di Kalimantan Barat, sungai, di atasnya ada jembatan, lintasan jembatan Sudarso, ada Masjid At-Taubah di situ Pak. Itu binaan Dewan Dakwah Islam Indonesia dari tahun 2017. Ya. Masjid yang hampir dibayar oleh gereja, alhamdulillah dengan petunjuk Allah, kami dengan rombongan Dewan Dakwah datang ke sana. Kita bina, kita pagar, kita rapikan, kita berikan karpet. Kita kumpulkan kembali masyarakat Islam. Ini Pak, dengan berkumpul seperti ini Pak, ini perkumpulan yang akan menguatkan akidah kita. Perkumpulan seperti ini Pak yang akan mempertajam hati kita untuk kenal kepada agama Allah. Perkumpulan yang seperti ini ada menanamkan jiwa ruhul jihad untuk membela agama Allah. Yakin. Kalau orang Islam sudah nafsi-nafsi, ya, sudah jalan sendiri-sendiri, tidak mau memperjuangkan nilai kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, tidak mau membela kebenaran agama Allah, tidak mau memperjuangkan kebenaran risalah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, disitulah akan terjadi kristenisasi internasional ada di Indonesia. Saya punya bukunya, saya punya datanya, dan saya tausiah nggak ecek-ecek. Saya pertanggungjawabkan ini. Meskipun saya tausiah di rumah Pak Budi Prasojo sebagai Dewan Kota. 2024 akan diturunkan dari Dewan Gereja Indonesia. Setiap mereka masuk pada sekolah-sekolah dasar, SMP, SMA. Saya usul dengan Pak Dewan, Pak Budi, tolong sampaikan tausiah saya ini melalui rekaman agar menteri kita lebih cermat
Indonesia yang bermayoritaskan terbesar Islamnya harus diperjuangkan, harus dipertahankan, dan harus diregenerasikan. Islam adalah cikal bakal perjuangan agama Indonesia. Kalau Islam sudah lemah di Indonesia, targetnya orang Yahudi di negara besar ini adalah Indonesia yang akan dibenamkan keislamannya. Ini tausiah membuka wawasan. Agar ada rasa himmah untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah kita memperjuangkan agama di dalam diri kita tidak sekedar kita mendirikan sholat 5 waktu. Itu memang bagian kekuatan kita. Tapi harus kita memandang bagaimana cara anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur, anta nur juga kali. Rasulullah memiliki cahaya sinar yang tinggi agamanya. Orang yang belajar Islam sekarang ini, Pak, kalau ada ustadz, kiai, habaib dikirim ke Timur Tengah mempelajari Islam, itu pantas, itu wajar untuk memperjuangkan sayap kebesaran agama Allah. Mereka akan berdakwah dengan sesuai kapasitasnya. Tapi sungguh aneh, nyata bin ajaib, seorang pastor, seorang pendeta bisa masuk ke wilayah Mekah Madinatul Munawwarah, belajar tentang Al-Quran, belajar tentang sejarah Islam, belajar tentang perjuangan para sahabat-sahabat Nabi. Untuk apa mereka masuk ke sana? Bukan untuk memperjuangkan Islam, tapi untuk mencari di mana lemah-lemahnya Islam, di mana Islam bisa dihancurkan. Ternyata Islam di Indonesia ini bisa dihancurkan dengan 3 cara. Dekatkan mereka, hancurkan mereka dengan akidah mereka sendiri, yaitu dengan menggelapkan tempat-tempat peribadatan. Sedih, Pak, tinggal di sebelah masjid nggak pernah sholat. Malu apa kagak? Malu apa kagak? Tinggal di sebelah masjid, hayya 'alas shalah, as-salatu khairum minan naum. Sholat tuh naun-naun, padahal tuh speaker masuk ke kamar kita. Ketika kita tidur dengan istri, istri kita dengar panggilan sholat, hayya 'alal falah, itu, Pak, panggilan menuju kemenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendengar dan panggilan Allah, hayya 'alal falah, menuju kemenangan, itu orang yang bakal mendapatkan keselamatan jalan hidup. Yakin. Tapi kalau sudah mendengar hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, cicing wae, as-salatu khairum minan naum, tinggal di sebelah masjid, tinggal di sebelah musola, bangun udah jam 6 lewat setengah 7 baru bangun mendusin, burung perkutut kita udah bunyi berulang-ulang kali baru kita ngeh. Rugi, Pak, yang begini. Ini orang yang bakal diberantas keimanannya dengan pemahamannya sendiri. Mereka memiliki pemahaman yang dangkal, otaknya tidak bekerja dengan baik, nggak bisa menerima ajaran yang lemah lembut yang diajarkan Allah melalui Al-Quran, yang diajarkan Allah melalui lisannya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW cinta kepada umat manusia dari hidupnya hingga nanti di yaumil mahsyar. Saya mau tanya, ada nggak pemimpin yang begini sama kita? Ada nggak pemimpin yang bisa menahan lapar, haus sampai 3 malam tidak makan? Rasulullah, Bapak, nggak makan, nggak minum kalau umatnya belum makan dan minum. Dia tahan perutnya, diganjal dengan batu, Pak. Rasulullah, Pak, bangun malam sering menangis di hadapan Allah. Dalam keadaan sujud dia menangis kepada Allah. Ditanya oleh malaikat dalam kitab Arba'in itu, apa yang menyebabkan engkau menangis ya Muhammad? Bukankah kunci dunia sudah berada dalam tanganmu? Bukankah Allah telah mempersiapkan surga untukmu? Bukankah Allah telah memuliakan hidupmu? Bukankah dosamu yang lalu dan yang akan datang telah diampuni Allah? Apa yang menyebabkan engkau ya Muhammad menangis? Ya Rasulullah jawab. Bangun Rasulullah dari sujudnya, dijawab, aku hanya memikirkan atas umatku, apakah mereka selamat nanti dalam perjalanan yaumil mahsyar. Itu, Pak. Pak,
cintanya Rasulullah kepada kita seperti itu. Dibangunin dari lubang kuburnya duduk. Yang ditanya umatnya, umatku bagaimana? Mereka selamat apa tidak? Bagaimana keluarga Majelis Taklim Al-Manar? Apakah mereka sudah berada dalam rangkuman Ustadz Faisal? Mereka sudah menuju kemenangan? Mereka yang ditanyain umatnya semuanya. Sementara para nabi dan rasul sebelumnya melepas tangan. Tidak bisa mempertanggungjawabkan atas umatnya itu dalam keadaan selamat atau tidak. Mereka Rasulullah sebelum bangkit dari kubur berdiri di tepi kubur. Beliau melihat dunia sudah dalam keadaan gelap. Bergelimpangan hidup manusia di antara selamat dan tidak. Tapi yang dicari adalah umatnya. Beliau tidak akan berjalan dari tempat dirinya itu. Kecuali umatnya datang kepadanya. Dia menyatakan, Ana Muhammadu ala nabiyil karim. Satu kalimat yang pernah kita ungkapkan ketika hidup di dunia ini, Pak. Kita membaca asraqal Muhammad Rasulullah satu kali, Pak, seumur hidup kita. Mengenalkan diri kita kepada Muhammad bin Abdullah. Ketika kita sholat, membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah assalamu alaika ayyuhan nabi. Didengar langsung oleh Rasulullah, hambaku, umatku ini mengatakan ayuhan nabi, aku hadir bersamamu. Ayo jamaahku, umatku berjalan kepadaku, dekat, kumpul ayuhan nabi. Ini Muhammad bin Abdullah menyatakan seperti itu, Pak. Bukan anaknya yang dicari, bukan istrinya, bukan keluarganya, tapi beliau mencintai umatnya, Pak, sampai umatnya di yaumil mahsyar naik dalam pertimbangan al-mizan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siap menjadi saksi atas umatnya nanti yang akan disidang oleh Allah. Hebat. Kalau ada pemimpin dunia abad 20 ini seperti ini, Pak, bagus. Bagus. Kalau ada pemimpin di abad 20 ini bisa menjamin umatnya selamat dari jeratan api neraka, hebat. Saya angkat tangan, saya ngikuti pemahamannya. Tidak ada. Enggak ada yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya, matinya, hartanya, keluarganya, nyawanya ada dalam umatnya. Tergantung kita sekarang, Bapak. Sejauh mana kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana Islam sudah hidup dalam diri kita. Sejauh mana istri kita, anak kita, menantu kita, keluarga kita, masyarakat kita cinta dengan Islam. Sejauh mana, Pak? Apakah kita cukup mengenal Islam itu agama? Tidak. Tidak sampai situ. Apakah cukup kita mengenal Islam dengan saya beriman kepada Allah? Tidak. Banyak yang harus kita perjuangkan, Bapak. Perjalanan hidup dunia awal ini akan berakhir, Pak, nanti. Ketika kita meninggal dunia, babak pertama di situ, Pak. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita memberikan doa selamat restu kepada ananda kita, Adita Putri Tidarsari SPD dengan Ananda Bribda Brian Angga Saputra akan membawa hikmah yang besar bagi kehidupan kita. Kita harus yakinkan, Pak, akidah kita ada di dalam diri kita. Setuju? Setuju? Yang hadir 200 orang, yang jawab cuma 10 orang. Setuju? Pertahankan akidah sampai akhir kehidupan kita, setuju? Berikan cahaya kehidupan rumah tangga kita dengan cahaya Islam, setuju? Siap membangunkan keluarga kita pada waktu subuh, setuju? Anda berjanji di tempat yang mulia ini untuk membangunkan saudara untuk ibadah kepada Allah, setuju? Persetujuan Anda langsung dicatat oleh malaikat. Jangan sampai Anda tidur, bila Anda berkhianat enggak dibangunin lagi malaikat. Naudzubillah, summa naudzubillah.
Kalau kita nggak dibangunin lagi malaikat, berarti kita telah akhir kehidupan kita. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita, pertemuan bersilaturahmi untuk mengangkat kekuatan persaudaraan kita di kampung kita. Mari Pak, kita makmurkan tempat-tempat peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan tempat peribadatan itu sebagai sentral dakwah. Bapak, saya ingatkan satu kali kalimat. Dakwah itu bukan kewajiban seorang ustadz. Ya Pak. Dakwah itu bukan sekedar kewajiban seorang kiai. Dakwah itu bukan sekedar kewajiban habaib. Tapi dakwah itu adalah kewajiban kita bersama. Paling tidak kita sebagai kepala rumah tangga, kita bisa berdakwah kepada anak keluarga kita untuk membangun agama dalam kehidupan mahliga rumah tangga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lebih kurangnya. Ada Ustaz Faisal. Ada Ustaz Faisal. Ya, mohon maaf lebih kurangnya. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Saya mengundang besok Maulid dan haul almarhum orang tua saya yang ke-24 kali di Jalan Batu Pandan, Majlis Taklim Ad-Diniyah Nurul Falah. Satu-satunya batu pandan ada di Batu Ampar 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.